Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya Captain Rap. Kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia, yaitu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau teman-teman sudah pernah dengar yang namanya Pulau Komodo, salah satu keajaiban dunia, ya, Seven Wonders. Itu kalau dari laut yang teman-teman saat ini lihat, menyeberang lagi naik kapal, tapi jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Tapi topik yang akan kita bahas kali ini masih berkaitan dengan Diklat Pemberdayaan Masyarakat atau DPM. Kalau video sebelumnya saya sudah membagikan mengenai pembelajaran teori maupun praktek untuk Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilaksanakan di Jakarta. Kali ini saya dan tim mendapatkan penugasan untuk keluar daripada Jakarta, ya. Seperti saat ini sedang berada di Labuan Bajo. Tapi di waktu yang sama kita dari STIP itu dibagi beberapa tim, karena di waktu yang bersamaan ini ada beberapa wilayah juga pelaksanaan DPM. Saya dan tim kebagian untuk di Labuan Bajo. Nah, kalau di video sebelumnya itu saya telah membagikan pembelajaran teori dan praktek untuk Diklat Pemberdayaan Masyarakat. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama peserta DPM. Jadi saya akan ajak teman-teman untuk mendengarkan kesan dan pesan dan juga sedikit informasi yang bisa dibagikan dari para peserta DPM, agar bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang lain yang ingin ikut serta dalam program ini. Sekedar mengulang bahwasannya program Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini memfasilitasi seluruh peserta dengan sertifikat secara gratis dan juga kebutuhan-kebutuhan selama dalam pelatihan, mulai dari alat tulis, baju, kemudian untuk snack, makan, dan juga beberapa daerah itu pesertanya diinapkan di hotel, itu semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi bagi teman-teman yang berminat, silahkan mencari tahu panitia yang ada di daerah, entah itu KSOP atau Dinas Perhubungan, untuk mendaftarkan diri, karena program ini terbuka seluas-luasnya untuk masyarakat, tetapi yang diutamakan adalah untuk masyarakat yang kurang mampu. Oke teman-teman, saya langsung mulai aja obrolan dengan para peserta yang udah ada di depan saya ini, ya. Namanya siapa, Mas? Saya Iksan. Iksan, kemudian Adhar. Tolong main itu. Oh, Adhar. Oke, yang ini? Saya Helmi. Iya. Saya Erno. Erno. Jadi siapa? Iksan, Adhar. Anher, Helmi. Helmi, Erno. Irno. Ya kalau saya lupa-lupa diingatin aja. Oke, jadi tadi pesertanya sebenarnya ada 200 orang. Cuma karena sudah selesai kegiatan, saya ambil beberapa orang saja untuk bisa kita ajak-ajak ngobrol, ya. Kalian ini putra-putri asli? Ya, siap. Labuan Bajo. Labuan Bajo. Oke, jadi artinya memang asli dari sini, ya? Oke. Kalau Mas Iksan, kesehariannya apa? Oh, kesehariannya saya nelayan, Pak. Pakai Keseharian saya itu nelayan, Pak. Nelayan? Nelayan di itu sekitar sini? Asli di apa? Nelayan di sekitar wilayah Pulau Komodo, Pak. Nelayan sekitar Pulau Komodo. Pulau Komodo. Okay. Jadi saya itu asli Pulau Komodo, Pak. Asli dari Pulau Komodo, ya. Nah, kalau ini Anher? Sama, saya juga kesehariannya masih nelayan juga, Pak. Nelayan juga. Nelayan juga. Tuh kalau nelayan itu di sini hasil tangkapan tuh yang paling banyak apa? Ikan. Kalau ikan itu mungkin dari jala, Pak. Ikan dari jala. Dari jala. Ikan apa yang paling dominan sini? Kalau alat tangkap saya itu kan namanya alat tangkap bagan. Ah. Jadi biasanya itu jenis-jenis hasil tangkapannya itu ada cumi, ikan tongkol, ikan lajang, itu. Dan untuk lebih terfokusnya itu ya ikan lajang tadi, karena sesuai dengan harganya tadi, Pak. Okay. Jadi lebih terfokus. Kurang lebih sama lah, ya. Ya, seperti. Nah, kalau kamu ada satu. Kalau saya memang tidak bergelut di bagian laut, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan diving
Kebetulan di perusahaan diving itu juga ada kapal untuk antar tamu yang mau menyelam di perairan Labuan Bajo. Jadi kadang-kadang bos kami itu jika kru atau teman-teman lain mengalami kendala atau apa, sewaktu-waktu mereka menyuruh salah satu staf kantor untuk ikut ambil bagian dalam ini kapalnya. Misalnya ikut masak atau ikut untuk guide juga. Oke, terima kasih. Kalau kamu? Ya. Kalau saya Seharian sih stand up. ya bisa juga kadang-kadang. Iya. Ini soalnya dari mukanya udah kelihatan. ya. Lihat mukanya aja saya udah mau ketawa nih guys. Oke, lanjut. Kalau saya sih kesehariannya ya di kapal juga, tapi bukan nelayan. Iya. Sejak awal saya di Labuan Bajo, saya bergelut di dunia pariwisata. Iya. Yang tepatnya dulu saya di kapal diving juga. Diving juga ya. Dan saya juga dive master di Labuan Bajo. Artinya kamu itu kru kapal ya? Ya, kru kapal. Yang kapalnya beroperasi sekitar sini. Ya, Membawa turis dari pelabuhan di Labuan Bajo menuju Pulau Komodo dan destinasi wisata di sekitarnya ya. ya siap. Iya. Jadi teman-teman di sekitar Labuan Bajo ini sebenarnya ternyata banyak destinasi wisata ya, tidak hanya Pulau Komodo aja. Ternyata saya juga baru tahu yang namanya ada Pink Beach gitu ya. Kemudian Pulau Padar, Ya. bisa snorkeling juga. Nah, bagi teman-teman yang berminat ingin datang ke sini, nanti itu ada satu paket perjalanan untuk menggunakan kapal ya. Kalau mereka ini karena memang anak sini, orang sini ya pasti udah tahu lah ya gitu. Oke. Nah, kemudian rata-rata keseharian kalian itu sudah berarti sudah mengenal laut. Cuman Laut, selama ya. ini belum disertifikasi ya. Siap. Jadi sedikit saya mau jelaskan, program DPM ini sebenarnya terbagi dua ya teman-teman ya. Ada satu namanya Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang program reguler. Nah, ini nanti diberikan sertifikat gratis, ada 3 sertifikat gratis yang akan diberikan kepada peserta untuk program reguler, yaitu Basic Safety Training, BST, kemudian Advanced Firefighting atau AFF, dan SAT Security Awareness Training ya, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, program yang kedua itu untuk DPM kapal layar motor. Nah, seperti mereka ini programnya adalah DPM untuk kapal layar motor ya. Jadi nanti akan mendapatkan sertifikat BST KLM dan sertifikat surat keterangan kecakapan pelaut atau SKK ya. Jadi selama ini kalian belum punya sertifikat ya, belum punya sertifikat. Kemudian saya ingin bertanya, dari mana kalian tahu ada program ini? Taunya dari kedinasan dari sini tuh, ada KSOP juga kan dari Labuan Bajo. SOP Nah, kemudian menyebarkan di info Labuan Bajo sehingga sebar dari teman ke teman. Nah, dicari tahu tuh datanya, terus persyaratannya apa aja. Karena persyaratannya kemudian kemarin itu tidak terlalu rumit, Ya. cuman ya gampang lah, maksudnya kan tidak terlalu membiayai lah. Oke. Makanya minat sekali, dan kebetulan kemarin ada penyampaian dari kepala KSUP juga kan. Ya. Semakin ke depan nanti tuh Labuan Bajo akan ketat, terus perlu disertifikasi pelautnya itu loh. Oke, jadi KSOP itu kepala kantor Sewa Bandar dan operasional pelabuhan ya. Mereka menegaskan bahwasannya semua kru kapal yang sampai ukuran terkecil pun yang beroperasi di wilayah perairannya ya Labuan Bajo, baik itu dengan tujuan mengantarkan turis, wisata, penumpang ataupun barang, harus disertifikasi ya. Harus disertifikasi. Oke. Jadi kalau kamu dari mana tahu informasi ada program ini? Baik, terima kasih. Kalau saya mengetahui informasi ini dari pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan. Kebetulan mungkin pimpinan perusahaannya ada sebuah grup, ya grup seluruh perusahaan diving, sehingga kami mengetahui itu. Ya, dia menyuruh kami untuk mengikuti ini. Mengikuti Ya, sebelumnya. karena seperti yang dia bilang tadi, jadi seluruh kru kapal yang ada di Labuan Bajo nanti harus bersertifikat. Oke. Jadi yang saya bilang juga sebelumnya, saya memang tidak bergelut di laut,
Iya. Tapi kadang-kadang atasan kami menyuruh untuk mengikuti kapal. Ya. Ya, itu saja. Oke. Nah, ketika kalian mendengarkan informasi, terus langsung mendaftarkan diri, ya. Apakah kalian sudah tahu bahwasannya program ini gratis gitu, semua dibiayai pemerintah, gitu. Lantas antusias sangat tinggi, ya, sangat senang ya mengikuti kegiatan ini, ya. Nah, kemudian kan program ini sudah berjalan 4 hari ya, sudah berjalan 4 hari. Kemudian kalian sudah mendapatkan pelajaran teori, kemudian juga sudah praktek. Apa yang dirasakan selama pelatihan ini berlangsung? Karena besok sudah acara penutupan ya, sudah selesai. Kira-kira apa? Kalau kamu tuh apa yang dirasakan? Kalau dari saya pribadi yang dirasakan itu banyak ilmu baru yang didapat. Banyak ilmu baru yang didapat. Oke. Terlebih di bagian safety kemarin tuh maksudnya dari seperti smoke signal, parachute signal, hand flare. Iya. Memang sebelumnya tuh memang kita sudah punya di kapal, tapi karena apa penggunaannya itu belum terlalu tahu. Ternyata kalau yang expired itu harus disimpan. Nah, sebelumnya kan biasanya kalau kayak flare atau parachute signal itu dia biasanya kalau akhir tahun tembak aja, ternyata kencing simpan. Ya, hanya untungnya kan waktu ditembakkan ya tidak ada yang datang. Terus ya banyak lah seperti radar kemarin itu maksudnya kita saya dapat sekali itu. Kebetulan untuk di kapal tuh sangat perlu sekali. Begitu. Oke. Nah, kalau kamu kira-kira selama pembelajaran kemarin ngikuti pelajarannya, nggak tidur ya? Semangat ya, masih ya, gratis. Siapa yang nggak semangat? Jadi singkat saja Pak, mungkin nggak adanya Mic-nya di itu tolong. adanya ini kegiatan DPM ini itu sangat berarti itu bagi kami. Sangat berguna lah ya, sangat bermanfaat. Yang tadinya ya tidak memiliki sertifikat, kemudian ya mohon maaf pengetahuannya mengenai dasar-dasar keselamatan, teknik pemadaman, kemudian sea survival, bertahan hidup di laut, bagaimana alat keselamatan mungkin belum mendapatkan sepenuhnya ya. Jadi ini banyak hal-hal baru yang kita temukan di sini. Banyak hal-hal baru ya yang ditemukan. Ya oke. Jadi senang lah ya. Senang lah ya. Happy ya. Happy banget Pak. Happy banget. Maunya lama, Pak. Maunya lama. Maunya. Berapa hari maunya? Sebulan. Makasih. Banyak sekali sayang Ya, maunya sebulan. Iya. Saya rasa sih bukan cuma di Labuan Bajo sih, maksudnya kan yang sertifikat apa ABK atau kru kapal itu harus sertifikasi. Bahkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu siapapun yang bekerja di laut harus harus bersertifikasi lah. Bagus. Itu. Jadi mau kemana aja lah. Betul. Ya. Perlu itu ilmu tentang kelautan itu. Tentang iya. Benar. Oke. Nah kemudian ini teman-teman mungkin yang berminat dengan program ini ingin tahu ini ya bagaimana cara mendapatkan informasi untuk mengikuti program ini, kemudian syarat-syarat untuk pendaftarannya itu apa, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman ya. Siapa kira-kira yang bisa jawab ya, apa yang dipersiapkan, bagaimana, silakan. Saya rasa ya, menurut saya juga informasi dari media sosial itu sangat penting. Iya. Media sosial. Nah, apalagi sekarang kalau teman-teman semua pastikan rata-rata punya. Kamu media sosial lengkap, punya akun apa aja? Saya punya Instagram, Facebook, ya, WhatsApp, terus Telegram ada juga, terus YouTube juga. YouTube ada. Ya.
Oh, kamu semua punya ya? Iya. Apa yang nggak punya? Istri baru. Yang nggak punya istri baru. Istri yang belum punya. Istri baru. Itu yang penting. Iya. Oke. Yang belum punya istri baru katanya. Jadi dari media sosial itu sangat berpengaruh sekarang, apalagi kan di dunia sekarang nih informasi dapat media sosial itu sangat cepat dan pesat. Oke, jadi dengan kata lain, kalian ini tahu informasi ini dari media sosial, artinya KSOP membagikan informasi ini dari mana? Dari media sosial lah. Dari Iya, kalau maksudnya- kalau KSOP sendiri kan dia punya Instagramnya sendiri. Instagram, oke. Terus biasanya di forward ke ada satu Instagram juga di Labuan Bajo yang namanya Labuan Bajo Info. Labuan Bajo Oke, Info. oke. Terus nanti kadang-kadang orang lain juga diambil juga dari informasi dari situ, di screenshot fotonya, Oke. dibagikan di WhatsApp kah atau Oke. di Facebook itu. Oke. Ya seperti itu Ya. kurang lebih. Mm-mm. Ah. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya ingin mendaftarkan diri di program ini, silakan cari tahu di daerah masing-masing. Itu biasanya yang menjadi panitia adalah kantor sebandar atau operasional pelabuhan. Kemudian juga ada beberapa daerah yang saya kunjungi itu panitia dinas perhubungan. Biasanya antara dua itu karena ini berkaitan dengan kru kapal yang akan disertifikatkan begitu ya. Oke. Ini saya mau nanya-nanya dong. Kalian kan orang sini ya. Ya. Di sekitar Labuan Bajo ini destinasi wisatanya apa aja? Tadi saya sudah sebutkan sebenarnya yang saya tahu aja baru 3 itu. Ya, Komodo, Pulau Padar. Ya, mungkin teman-teman pingin tahu juga ya karena kalian putra-putri asli daerah sini, silahkan. Ya, karena saya terus terang sebenarnya saya baru pertama kali nih teman-teman ya nginjak Perdana ya itu. iya perdana ini saya menginjakkan kaki di Labuan Bajo ya. Jadi terlihat sebenarnya di sini ketika saya datang itu sekitar saya tuh bukit, saya pikir dingin, ternyata kebalikannya teman-teman ya, seperti di Timur Tengah. Hawa lautnya lebih kencang, panas banget ya, panas banget. Nah, silakan bagikan ke teman-teman, mungkin kalian bisa cerita di sini daerah wisata yang paling banyak disukai pengunjung dan memang bagus lah ya. Mungkin kalian bisa bagikan silakan. Yang sering dikunjungi itu yang di luar Taman Nasional Komodo itu Iya. namanya ada Pulau Kelor. Pulau Kelor. Di situ dia biasanya tuh orang hiking sekitar 500 meter ke Hiking ya? 500 meter, oke. 500 meter itu dia view-nya Pulau Flores. Oke, Terus Flores plus bisa kelihatan dari ya, situ ya. dekat. Oke. Kalau Pulau Flores sekitar kalau di kilometer kan mungkin sekitar 2 atau 3 kilometer lah. Iya, Ya, iya. dekat saja. Terus ada lagi Menjerite. Di situ biasanya kalau orang tuh di hari-hari pertama di sekitar situ untuk Iya. snorkeling. Itu bagus, karangnya bagus baru tumbuh gitu. Untuk snorkeling ya, lihat karang juga, ikan warna-warni banyak di bawah. Kemudian Terus biasanya di Pulau Kalong. Kalong. Ya. Di situ apa yang menjadi tujuan wisatanya apa? Di situ dah kalau pas sore hari, pas jam 6 itu dia kan udah mulai gelap, terus udah sunsetan gitu. Iya. Itu dia kelelawar itu yang dari dalam hutan bakau itu dia terbang keluar. Itu ribuan, jadi bisa dihitung. Terbang keluar kemana? Cari makan. Cari makan. dia Pecel lele apa gitu ya. Mungkin juga ada yang juga yang cari Soto ayam Iya. gitu dia nyari ya. Apalagi kan malam itu kan naik market di bawah nih. Terus Ya, terus itu biasanya kadang kapal-kapal kalau malam ada yang langsung crossing ke Pulau Padar, tapi kadang juga ada yang nginap sekitar situ. Tergantung situasi dan kondisi arus. Oke, di Pulau Padar tuh apa yang biasanya dilihat oleh wisatawan tuh apa? Itu view-nya itu View-nya dari- seperti apa? Mungkin itu biar dia- teman-teman punya gambaran kan? di atas dari puncak itu kita bisa lihat yang pertama tuh bukit yang tingginya Pulau Padar. Iya. Terus itu dia punya bay-nya di bawah tuh. Ya. Danau. Bay-nya di bawah tuh bagus sekali, terus warna pasir itu ya putih dan pink itu pas air naik turun pas dari gelombang karena dia laut selatan. Oh, iya. Seluruhnya itu dia kelihatan sekali warnanya, aura Oke. cantiknya begitu. Ada lagi mungkin destinasi yang lain? Di sebelah Pulau Padar juga itu dia ada pantainya juga, itu yang orang bilang Long Beach. Long Beach. Long Beach, oke. Ya, itu juga pasirnya pink itu juga. Jadi nama lainnya Pink Beach ya? Pink Beach-nya lagi lain lagi itu. Oke. Jadi misalnya saya mau sekali jalan itu
ke semua destinasi yang ada itu bisa ya? Itu kayaknya tidak bisa, Pak. Karena kita juga kan harus perhitungan juga dengan arus juga. Kalau sehari gitu dari pagi Sehari itu itu kalau bisa biasanya terjalani nggak sampai paling 6 atau 7 destinasi. 6 sampai 7 destinasi. Wah, itu udah banyak itu. Udah banyak sih. Iya. Udah cukup Iya. juga. Cukup. Kaki udah ada pincang itu, pinggang udah encok gitu ya. Tapi di dalam situ semua dan sudah termasuk dengan kombinasinya hiking, snorkeling sama Hiking. di pantai. Sama snorkeling. Snorkeling ya. Sama juga main di pantai gitu, nge-beach lah. Main di pantai. Ya. Oke. Terus di Pulau Komodo juga itu kita bisa lihat komodo di hutan, itu dipandu sama rangernya di sana nanti. Dipandu. Dijelaskan juga, terus Oke. banyak juga masyarakat lokal di sana yang Iya. jual-jualan souvenir, maksudnya bagus. Ya. Oke. Kita kembali ke Diklat lagi ya. Siap. Oke. Selama kalian mengikuti program DPM ini, Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini, mulai dari pendaftaran sampai kalian mendapatkan baju, ya, alat tulis, makanan, ya, baju sekolah, baju praktek, apakah ada dipungut biaya? Tidak ada, Sama sekali gratis ya? gratis, tidak ada. Semua sudah difasilitasi ya? Ya. Ya, bahkan dapat uang saku pula ya. Tapi yang pasti semuanya gratis ya? Ya, gratis tuh. Jadi teman-teman ya, kita sudah dengar sendiri dari peserta bahwasanya program ini memang sepenuhnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi gratis dan itu dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, Iya, betul. ya, di Indonesia. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan pelatihan dan nantinya diberikan sertifikat ya secara gratis, tentunya kalian nanti akan mengimplementasikan apa yang telah kalian dapat Ya. dari pelajaran, ya, Pelajaran. dari pelajaran. Kira-kira ada kesulitan nggak kemarin selama pembelajaran? Maksudnya itu ini kan sebenarnya banyak hal baru seperti yang dikatakan Ya. tadi ya. Ada banyak hal baru yang kalian temukan selama pembelajaran ya. Nah, kemudian apakah nanti itu terimplementasikan atau tidak ya? Yang pasti kegiatan ini sudah sangat bermanfaat ya buat kalian. Ya, mungkin ada sesuatu yang sampaikan, kalau kamu mungkin apa? Saya sangat berterima kasih sekali sama yang DPM dari STPI Jakarta karena telah memilih Labuan Bajo sebagai tempat untuk sebagai tempat pelaksanaannya. Karena dari kemarin dari beberapa daerah aja ada yang minta sehingga pilihnya di Labuan Bajo. Ya. Gitu. Senang sekali lah. Tidak terlalu jauh. Cukuplah. Kamu mau ngomong apa? Pas, udah haus. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih juga untuk STP Jakarta yang telah mengadakan diklat ini di Labuan Bajo. Bagi saya sendiri sangat bermanfaat sekali karena sebelumnya saya juga masih kurang paham tentang, contohnya salah satunya itu alat-alat keselamatan yang ada di kapal. Jadi dengan adanya diklat ini sudah dijelaskan dari jenis, cara dan sebagainya. Oke. Ya, kalau dari saya itu saja. Dan juga untuk berikutnya para dosen-dosennya juga baik-baik, ganteng-ganteng. Oh. Berarti saya dong. Hati-hati yang di rumah nonton, itu masalah itu. Tidak apa-apa, kan hanya memuji. Wajar, dia kan Kan cewek. memiliki. Iya. Kalau kamu tadi yang muji ganteng, ya mungkin ya, itu masalah baru. jadi pertanyaan, gitu kan. Kalau dari saya sih ya, Iya. kalau dari saya sih dengan adanya kegiatan ini itu sangat membantu sekali masyarakat, khususnya yang kelas bawah. Iya. Ya, terlebih masyarakat yang pesisir. Iya. Terus itu semua sangat membantu sekali sih. Kayak mungkin kemarin ada beberapa juga yang dari nelayan yang mungkin mereka ikut juga karena pentingnya pengetahuan juga untuk keselamatan. Ya. Iya.
Terlebih mungkin kebanyakan kapal yang di Labuan Bajo rata-rata itu mungkin untuk alat keselamatannya masih kurang, seperti life raft, life jacket, life buoy itu masih kurang, dan cara penggunaannya kemarin tuh dikasih tahu semua itu sudah sangat bagus sekali. Dan ya, dan seperti yang disampaikan kemarin, ini program masih berlanjut ke depannya lagi. Ya, semoga lah masyarakat yang belum bisa ikut bisa mengikuti begitu. Iya. Ya, dan semoga juga dosennya nanti yang kasih materi sama juga. Ya, sama juga orang yang datang. Ya. Oh iya. Ya. Oke, baik. Ya. Seru. Seru ya. Pokoknya kegiatan. asik lah. Asik ya. Maksudnya semuanya campur aduk, dari bercandanya, materinya masuk. Dapat semua. Dapat semua ya. Ayo yang tidak dapat, satu saya kasih tahu tuh. Oke. Oke, jadi intinya sangat berkesan ya. Oke, berkesan. Nah, kalau misalnya saya tanya, kalian ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa terkait dengan program ini ya? Kalau dari saya, terima kasih kepada yang pertama Pemerintah. ya pemerintah, dan juga yang berikut KSOP khususnya di Labuan Bajo, dan yang ketiga STP Jakarta. STP, Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Dan juga dosen-dosennya yang mengajar ini diklat pemberdayaan masyarakat. Ya. Dari itu saja dari saya. Oke. Mungkin dari teman Kalau saya kamu ingin berterima kasih? Berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ya, bagus. dan kepada STIP Jakarta. Kemudian para dosen-dosennya yang telah waktunya itu. Kemudian KSOP Labuan Bajo. Ya, gitu loh. Oke, baik. Jadi teman-teman, program ini sebenarnya tidak hanya di Labuan Bajo atau di Jakarta, itu dilaksanakan di banyak wilayah di Indonesia, begitu ya. Saat ini pun di waktu yang bersamaan, selain di Labuan Bajo, ada juga di kabupaten lain, baik itu di daerah Sulawesi ataupun di daerah Sumatera, sedang berlangsung kegiatan yang sama, kegiatan diklat pemberdayaan masyarakat ini. Nah, ngomong-ngomong mengenai DPM, saya mau sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya diklat pemberdayaan masyarakat ini sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2016 atau sekitar tahun 2017 awal lah gitu. Nah, ini waktu itu pelaksanaan sudah di berbagai wilayah di Indonesia. Pada waktu itu saya mendapatkan penugasan di salah satu daerah terpencil di Kepulauan Riau. Kemudian karena saya baru pertama kali ke situ, saya tuh nggak tahu kalau di situ itu ternyata nggak semua provider internet ada di situ. Jadi karena saya pakai Telkomsel, itu di sana tuh ada blind spot, artinya di banyak wilayah itu nggak dapat sinyal Telkomsel pada waktu itu ya. Saya juga nggak tahu ya provider apalah yang paling kencang di situ ya. Nah, akhirnya itu membuat saya sulit untuk berkomunikasi menggunakan internet, apalagi setiap kali berpergian saya itu biasanya membuat video dan saya butuh koneksi internet untuk mengupload video ke YouTube. Nah, itu dulu teman-teman. Tapi sekarang saya sudah ketemu solusinya. Ini dia teman-teman. Apa ini? Ini modem internet WiFi Tren. Ya, jadi modem ini tanpa SIM card dan bisa terkoneksi ke 5 provider di seluruh Indonesia. Jadi saya nggak perlu lagi repot-repot harus memikirkan SIM card apa yang harus saya pakai kalau saya misalnya pergi keluar daerah begitu. Nanti dengan menggunakan modem Tren ini, ya provider apa yang tersedia dia akan menangkap. Nah, provider besarnya itu tentu adalah Telkomsel, XL, ya kemudian Indosat yang juga Axis ya,
kemudian Tri, seperti itu. Kalau seandainya saya pakai kartu Telkomsel, kemudian di situ tidak tersedia providernya, yang ada Excel, maka saya bisa connect dengan modem ini, karena modem ini akan menangkap. Tapi kalau misalnya di tempat itu semua provider tersedia, maka dia akan otomatis mencari sinyal yang paling kuat. Nah, modem ini memberikan kuota internet unlimited selama setahun, ya. Jadi bentuknya seperti yang teman-teman lihat, ya, bentuknya juga bagus, seperti slim, dia touchscreen, ya. Di dalamnya ada menu akun saya, Trip Advisor, ya, bagi orang-orang yang mobile seperti saya, ya. Ini ada maps juga, ada penerjemah kalau kita pergi ke luar negeri, ya, dengan voice translator. Kemudian juga ada kurs mata uang, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dan modem ini juga bisa berfungsi sebagai power bank. Jadi di sini ada power bank. Ketika handphone kita lowbat, ya, selain kita bisa connect ke WiFi, kita juga bisa gunakan untuk mengecas handphone kita, ya. Kemudian kecepatan downloadnya 150 Mbps, untuk uploadnya itu 50 Mbps. Modem ini juga bisa connect ke 10 device di waktu yang bersamaan. Jadi misalnya saya ini sekarang connect ke handphone saya, mungkin dia pakai PC, pakai laptop, itu sampai 10 itu masih kenceng loh teman-teman. Ya, semuanya nonton YouTube, main game itu yang nggak persoalan, ya, karena saya sudah membuktikan itu juga, ya. Kemudian untuk daya tangkap sinyal daripada modem ini cukup kuat, ya teman-teman, ya. Sekalipun kita di laut seperti itu, di sana itu akan masih keterima, ya, sinyal dari provider. Kemudian di hutan juga atau di lembah itu masih kuat. Kemudian juga modem ini ada dua varian teman-teman, ada lokal, ada global. Kalau yang lokal itu hanya bisa dipakai di Indonesia, seperti yang saya jelaskan tadi, dari Sabang sampai Merauke. Maka provider apa yang tersedia di situ dia akan menangkap. Jadi kita tidak akan khawatir lagi dengan koneksi internet. Kemudian untuk yang global itu selain bisa dipakai di Indonesia, modemnya juga bisa dipakai di 100 lebih negara di dunia. Nah, luar biasa ya teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya, ya, teman-teman tuh pergi ke salah satu negara di Eropa atau di Afrika yang masuk dalam list, ya, 100 negara itu, maka teman-teman tidak perlu lagi pusing memikirkan kartu apa yang akan saya beli atau SIM card apa, paket internetnya berapa, nggak perlu. Teman-teman cukup bawa ini, dia akan menangkap seluruh provider yang ada di negara tersebut. Jadi ribuan provider dalam satu genggaman, ya. Oke, penggunanya sebenarnya cukup simpel, ya. Ini di dalam sebenarnya menu-menu yang saya katakan tadi, ya, seperti map, teman-teman tinggal isi data, ya, kemudian setting. Nah, yang lebih luar biasanya lagi, modem ini sudah mendapatkan sertifikat, ya, artinya izin dan sertifikat dari Kementerian Perdagangan itu sudah ada yang berkaitan dengan telekomunikasi juga, ya, dari SDPPI untuk varian lokal dan global. Kemudian modem ini sudah mendapatkan rekor muri dunia, ya, luar biasa. Jadi kalau teman-teman sekiranya berminat untuk memiliki ini, nanti link untuk pemesanan saya berikan di kolom deskripsi atau langsung ke Instagram saya nanti, ya. Silakan. Saya coba buka dulu nih, ya. Oke. Oke, yang teman-teman lihat ini sekarang, ya, sinyal itu penuh terus. Padahal ini udah dekat laut ini, ya teman-teman, ya. Ya, kemudian di sini tuh sebenarnya sekitar sini tuh bukit, gitu. Tapi ya tetap garisnya itu penuh, ya, tetap penuh. Oke, jadi Trend Your Internet Solutions. Oke teman-teman, ini saya mau nunjukin keunggulan daripada modem Trend ini, ya. Jadi kita sekarang ini lagi
di kapal ya, di agak jauh dari laut, sudah di tengah, agak ke tengah laut lah, begitu ya. Tapi ini saya mau membandingin ya bagaimana kekuatan daripada tren ini untuk menangkap sinyal. Ini teman saya, tuh teman-teman lihat, bisa sama sekali nggak dapat sinyal ya. Jadi nggak ada providernya, sama sekali nggak dapat sinyal ya. Terus yang satu lagi juga nggak dapat sinyal. Oke, ini bisa teman-teman lihat ya. Lo ini pakai apa? Excel. Tuh kosong. Terus ini M3. Nah, teman-teman bisa lihat tren ya, full 4G full ya. Jadi kemana-mana saya cukup bawa ini aja. Artinya provider apa yang ada di sekitar sini, daya tangkap masih kuat, dia akan menangkap gitu. Jadi saya nggak perlu lagi mikirin mau beli kartu apa ya, atau paket apa, tetap bisa berkomunikasi dimanapun saya berada. Ini teman-teman, ini tren global. Jadi selain di Indonesia, di luar negeri juga dia bisa menangkap provider. Oke, cool ya. Oke. Oke, yang pasti program Diklat Pemberdayaan Masyarakat telah terlaksana dengan sukses ya. Kemudian kalian mewakili teman-teman dari masyarakat yang kurang mampu telah merasakan manfaatnya ya, mendapatkan sertifikat, terutama mendapatkan pemahaman dan pelatihan mengenai keselamatan ya. Harapannya mungkin nanti ya harusnya bisa direalisasikan lah ya ketika bekerja. Kemudian harapannya akan berlangsung terus ya, berkelanjutan ya. Ya, daerah lain juga mau, Bos, ya, bukan kalian aja. Hah? Maksudnya nanti walaupun bukan hanya di sini saja, di mana saja. Oh, gitu ya. Program itu diadakan, intinya itu bermanfaat bagi masyarakat umum, bukan hanya segelintir orang saja. Oke. Bagus. Ya, terima kasih buat siapa namanya tadi? Iksan ya. Sehat-sehat selalu ya. Siapa? Ada harapan. Helmi. Irno. Oke. Ya, tetap menjadi pelaut, jangan menjadi pelawak. Oke? Karena ada jangkar mati. Iya, profesional ya. Harapannya ya kalian sehat-sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan nanti sertifikat cepat diberikan ya, cepat didapat dan bisa mengimplementasikan apa yang kalian dapatkan. Oke, terima kasih. Salam dari kami untuk keluarga di rumah. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. STIP Jaya, DPM Bajo Mantap. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat atau DPM. Kali ini saya ajak teman-teman untuk ngobrol langsung dengan pengajar yang terlibat dalam program DPM di Labuan Bajo ini. Nah, di hadapan saya ini sudah ada dua dosen atau pengajar nautika. Kebetulan pengajar teknika untuk SKK itu sedang berhalangan, jadi saya tidak bisa hadirkan di sini ya. Pengajar nautikanya sudah ada di depan saya, termasuk saya sebenarnya ya. Oke, kita langsung aja tanya-tanya nih ya. Dengan Pak Nathanael ya. Betul. Dengan Pak siapa? Kapten Indra. Oke, Kapten Indra. Jadi Kapten Indra Panggabean. Ada Kapten Indra dan Kapten Nathanael. Jadi kami ini semuanya satu tim dari STIP. Oke. Saya ke Pak Nathanael dulu ya, ke Kapten Nathanael. Oke, baik. Cap, ini kan program DPM ini sudah terlaksana dari tahun 2017 ya, kalau nggak salah ya. 17, betul. 2017, artinya sudah sangat banyak sertifikat yang telah diberikan kepada pemerintah secara gratis, baik itu program reguler atau niaga maupun program untuk KLM ya. Oke, kalau Cap sendiri sih udah sering dikirim ke berbagai daerah untuk pelaksanaan DPM ini atau baru di Labuan Bajo ini?
Oke, baik, terima kasih Cap ya. Jadi saya sudah yang ketiga kali sini Cap. Labuan Bajo yang ketiga. Sebelumnya saya pernah di Kepulauan Seribu. Iya. Kemudian di Meranti, waktu itu sempat bareng kalau nggak salah kita. Iya. Kemudian terakhir di Labuan Bajo ini. Jadi memang STIP ini sudah ribuan itu Cap. Sudah ribuan yang sertifikat untuk masyarakat kita yang berada di daerah-daerah ya. Jadi kita berikan secara gratis, kemudian kita berikan ilmu pengetahuan supaya dalam bekerja mereka memang jadi dekatin dikit. Oh iya, sorry. Jadi dalam bekerja pun mereka nanti akan mengetahui tentang teknik-teknik cara keselamatan di atas kapal seperti itu Cap. Oke, baik. Untuk program DPM ini kan memang masyarakat yang kurang mampu lah ya. Kurang mampu artinya dari segi pendidikan pun banyak yang mungkin untuk SMA pun tidak pernah mengalami gitu ya. Mungkin dari ada yang lulusan SD atau lulusan SMP bahkan ya. Tapi ada juga yang memang pendidikan udah sampai kuliah tapi karena beralih ke laut belum punya sertifikat, ikut sertifikat ini ya Cap ya. Jadi selama mengajar itu apakah ada perbedaan dengan peserta-peserta yang Cap ajar di program yang reguler, artinya program yang bayar, karena DPM ini kan gratis tuh. Betul, gratis. Jadi kesan pesannya memang yang pertama itu yang lebih kontras ya. Jadi dari tata bahasa ya. Jadi setiap daerah kan berbahasanya beda ini. Saya bertemu di orang-orang Labuan Bajo ini bahasanya sopan, mereka tutur katanya juga lembut seperti itu. Jadi memang beda lah dengan peserta yang yang berbayar tadi, yang reguler, yang memang dia tingkatan pendidikannya memang dia sudah SMA ke atas. Memang di banyak sebagian masyarakat kita memang yang sangat memerlukan tuh sangat kurang mampu. Jadi kita kasih mereka pendidikan, motivasi mereka tentang bagaimana sih cara-cara keselamatan di atas kapal itu seperti apa, cara-cara penggunaan alat keselamatan itu di atas kapal seperti apa, peraturan-peraturan tentang pelayaran pun itu seperti apa. Jadi kita berikan, kemudian antusiasnya masyarakat sekitar pun sangat mendukung dengan adanya diklat ini. Jadi kita pun sangat lebih bersemangat sebagai pengajar karena pesertanya semangat, dosennya juga harus semangat. Gitu. Jadi kalau misalnya pesertanya nggak semangat, dosennya nggak semangat, wah itu berbanding terbalik nanti. Kemudian didukung dengan tempat yang sangat bagus, indah. Jadi sangat memuaskan. View-nya asik. Nambah semangat ya Cap ya. Menikmati senja dari atas. Itu sangat sangat pengalamannya luar biasa lah buat saya seperti itu. Itulah enaknya mungkin kalau kita dikirim ke daerah ya Cap ya. Itu betul. Jadi kadang-kadang namanya DPM ini kan ya ke berbagai provinsi, kabupaten, bahkan menembus pedalaman seperti ini ya. Betul. Iya, itu sangat berkesan Cap. Sangat amat berkesan buat saya pribadi seperti itu. Kalau untuk Cap Indra, Cap selama program ini berlangsung ya, Cap ini kan banyak memberikan pelajaran juga ya kepada mereka. Pelajaran apa aja sih secara garis besar yang diberikan kepada peserta di program DPM ini supaya nanti teman-teman juga tahu sebenarnya sertifikasi ini arahnya kemana gitu, dan apa outputnya dari pembelajaran yang diberikan. Jadi paling tidak yang belum pernah mengikuti kegiatan ini ya sebenarnya dipelajari ini apa aja secara garis besar gitu Cap. Ya oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Penjelasan sedikit tentang pembelajaran yang dilakukan di dalam diklat pemberdayaan masyarakat atau yang sering kita sebut dengan DPM itu biasanya diberikan ada dua, yaitu pertama di kapal layar motor dan SKK 60. Iya. Ya. Jadi disebutkan dengan kapal layar motor itu klasifikasi untuk pembelajarannya itu agak berbeda dengan SKK 60. Kapal layar motor itu lebih spesifik dia dan lebih banyak lagi untuk pembelajarannya. Salah satu kalau dibilang di bidang kenautikaan, kebetulan saya lagi mengajar di bidang sana. Yang kita kasihkan ke mereka itu adalah bagaimana cara untuk melakukan
penyelamatan ketika terjadi prosedur darurat. Oh, Ya. jadi sangat bermanfaat lah, Cap. Sangat bermanfaat. Khususnya mereka ini yang mungkin hidup di pesisir, punya kapal, yang keseharian itu jadi membawa kapal itu hanya turun-temurun dari ayah mungkin ke bawah, ya artinya dengan pengetahuan alam gitu, kebiasaan, bukan karena prosedur yang ada di secara teoritis gitu, Cap. Ya. Jadi kebanyakan dari pengalaman masyarakat setempat yang selama ini adalah secara tradisional, kalau kita bilang. Secara tradisional. Secara tradisional. Ya, sehingga secara tradisional perkembangan zaman mereka tidak ikutin. Ya. Standarisasi dalam penggunaan kapal itu ketika dibilang memiliki tanggung jawab terhadap penumpang itu berbeda. Ya. Tapi ketika kapal hanya digunakan hanya untuk kepribadian sehari-hari, itu ya berbeda juga ya. Jadi seperti kapal layar motor ini, salah satu contohnya yang kita lihat di Labuan Bajo ini, sangat banyak ya, seperti yang ada tampak di belakang kita, kapal-kapal pinisi, tapi ada penggerak motornya itu untuk standar daripada keselamatan itu belum terlalu lengkap, sehingga dari bidang keselamatan pelabuhan setempat itu dengan bertahap melengkapi supaya tidak ada kejadian-kejadian yang mungkin akhir-akhir ini informasi yang kita dengar dari Pak KSOP, satu generator bisa meledak sehingga menghancurkan kapal tersebut, ya. Tapi untung tidak ada kehilangan nyawa. Dan masih banyak lagi, bukan cuma di Labuan Bajo. Salah satu contohnya yang kita dengar seperti yang di Danau Toba ya. Tiba-tiba kapal tenggelam. Ya, kapal penumpang tenggelam. Posisinya pada saat itu pukul 6 sore. Tapi tidak dilengkapi dengan life jacket. Nah, itu dia ya. Jadi mengantisipasi dalam keadaan darurat. Keadaan darurat ini banyak. Ya, keadaan darurat ini banyak. Kebakaran, ya. Terus kapal tenggelam, ya, dan lain-lain. Tubrukan, ya. Jadi yang kita kasih pembelajaran itu ya tentang prosedur darurat yang pertama, survival, ya, firefighting, sama ya collision regulasi, serta yang lain-lain masih banyak. Ya, beda sama SKK 60. SKK 60 di mana mereka itu cuman mengetahui bagaimana cara bertahan dan menyelamatkan diri, ya, 60 mil dari bibir pantai. Ya, 60 mil dari bibir pantai. Jadi klasifikasi keselamatan itu berbeda. Ya, salah satu contohnya ya memang prosedur darurat juga ada. Ya, tapi tidak selengkap seperti yang di kapal layar motor. Itu dia, Pak. Oke. Jadi teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh Kapten Indra, cakupan daripada pelajaran untuk DPM ini ya, yaitu khususnya untuk sertifikat BST dan SKK itu, yang pertama itu tentu adalah alat keselamatan, kemudian alat pemadam ya di atas kapal, kemudian prosedur darurat dan SAR, kemudian juga si survival ya, kemudian bagaimana cara mereka menyelamatkan diri dalam wilayah 60 mil sesuai dengan sertifikat yang diberikan. Kurang lebih gitu ya. Betul Cap, sekali ya. Cap sendiri udah mulai ditugaskan di DPM tahun berapa, Cap? Kebetulan saya ditugaskan, jadi 2018 sebenarnya diberitahukan ya, tapi terkadang saya kan melakukan kegiatan juga di luar. Selain mengajar, saya masih aktif sampai saat ini untuk berlayar ya. Ya, jadi tergantung kondisional. Ya, yang terakhir itu udah hampir ada 5 kali ya. Paling jauh ya di Kalimantan sama di Lombok. Di Labuan Bajo, maaf. Labuan Bajo. Labuan Bajo. Jadi daerah-daerah yang sudah pernah dikunjungi selama DPM ini mana aja tadi? Di Meranti ya. Meranti itu Riau ya. Oke. Jakarta. Sekitar. Ya. Kalimantan 2 kali. Terus ini. Labuan Bajo. Wah, berarti udah hampir keliling pulau itu ya. Iya. Udah berbagai setengah Indonesia. Ya. Hampir setengah Indonesia. Iya, betul sekali. Iya. Jadi artinya STIP ini mengirimkan memang tim-tim pengajar yang betul-betul profesional lah, berkompeten, profesional dan handal di bidangnya gitu.
untuk diberikan kepada masyarakat yang mengikuti program ini ya. Dan tersertifikasi dosennya. Oke, dan punya bersertifikasi ya. bersertifikat dosennya. Bersertifikasi ya. Iya. Jadi STIP ini sebenarnya sudah mengadakan diklat pemberdayaan masyarakat ini kira-kira di kota atau kabupaten mana aja ya, Kem ya? Sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya DPM ini kan dibagi beberapa wilayah. Iya. Kebetulan STP ini kan berada di Pulau Jawa, ya kan, di area Pulau Jawa. Jadi wilayah cakupannya itu dia ke arah Kalimantan, kemudian di Banten area cakupannya seperti itu. Jadi ada rencana mungkin mau ke Sulawesi ya? ada rencana pun kita ada lagi di Karimun Jawa. Iya. Karimun Jawa ini sepengetahuan saya ya, karena saya pun bukan di kantornya karena saya pun sebagai pengajar. Jadi ada di Makassar kalau tidak salah. Nanti iya Tergantung request. tergantung Makassar, permintaan Maros, ya. daerah-daerah setempat gitu. Permintaan daerah setempat. Iya, Iya. Pemerintah maupun dari kementerian. seperti itu. Yang saya dengar-dengar dalam waktu dekat ini nanti pelaksanaan ada di Maros, Makassar. Iya. Kemudian Rencana. ya. Karimun ada Jawa. di Pontianak ya, mungkin juga di Karimun Jawa. Karimun Jawa. Di daerah Riau itu ada Teluk Belitung. Teluk Belitung. Ya, Teluk Belitung. Mungkin Bengkalis mungkin ya. Bengkalis sudah pernah. Sudah pernah juga Sudah ya. pernah. Ya, jadi teman-teman STIP ini sudah hampir seluruh wilayah Indonesia itu sudah pernah mengadakan kegiatan DPM. Kira-kira Kapten berdua ini senang nggak kalau ditugaskan ke luar daripada Jakarta? Karena kan domisili juga ya. Kevin Indra juga di Jakarta, Nail juga di Jakarta. Iya, Sementara kalau dikirim ke daerah seperti ini kan paling tidak harus stay selama program ini berlangsung selama seminggu begitu ya. Kurang lebih seminggu. Harus meninggalkan keluarga begitu ya. Tapi mungkin sebagian pengajar happy aja gitu ya, karena dia jalan-jalan ya. Menikmati. Termasuk saya happy juga sebenarnya karena kesempatan untuk berwisata ini ya. Mungkin tapi ya itu saya pribadi, tapi untuk ke pengajar lain mungkin kita mau tahu juga nih teman-teman ya, apakah mereka ini melaksanakan tugasnya karena terpaksa ya atau karena memang ingin mengabdi, memberikan ilmu kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Kita tanya dulu nih Cap Nail nih. Jadi kalau saya pribadi Cap ya, saya tuh senang gitu Cap ya, senang. Jadi rasa bangga saya gitu bisa memberikan ilmu yang pernah saya punya atau ilmu yang saya miliki kepada masyarakat sekitar di daerah-daerah memang yang jangkauannya tuh sulit gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kemudian jadi bahan refreshing juga ya Cap ya, karena keseharian kita kan di Jakarta ya. Jakarta itu kan ya sangat padat, jadi biasanya bisnis gitu ya. Iya, jadi kalau keluar daerah itu kan sedikit refreshing ya. Jadi ada perbedaannya nih. Kalau kita di Jakarta kan pulang kerja itu macet gitu, tapi kalau di sini pulang kerja yang dilihat kita menikmati pemandangan gitu, ya kan. Dilihat pemandangan. Nah, pulang kerja kita bisa refreshing gitu. Fresh, jadi kalau kayaknya habis kerja ya 5 menit duduk mau kerja lagi gitu. Kerja terus ya kan. Tidurnya kapan? Jadi itulah perbedaannya ya, karena kita memang keseharian di Jakarta, jadi ya wah, enak juga ya gitu. Seperti itu sih kalau pendapat saya. Oke, kalau Kevin Indra. Oke, when we are talking about the feel ya, absolutely saya itu merasa sangat senang ya, karena selain ibadah, saya juga kita selaku pengajar mencerdaskan masyarakat. Karena kalau kita lihat dari feel usia yang datang ke sini itu ada tua, ada muda. Iya, beragam lah ya. Beragam. Mulai dari yang paling muda sampai yang ya dulu main tua ada ya. Yes. Terus berbicara tentang pindah kemana-mana, itu kita berbicara tentang kultur budaya. Setiap daerah itu mempunyai keunikan masing-masing. Sama halnya ketika kita melakukan pekerjaan di atas kapal keliling dunia toh.
Iya. Berbeda-beda juga. Jadi ya kita melakukan tugas sesuai dengan surat tugas, Iya. tapi kita juga mendapat ibadah. Dan mendapatkan banyak pengalaman ya Absolutely. untuk Iya. mengetahui kultur budaya daerah lain. masyarakat di daerah lain. Daerah lain, ya. iya. Jadi itu juga yang saya Iya. rasakan ya. Saya setuju sama Cap Nail sama Cap Indra. Iya. Ya, terlebih kalau saya ingin menambahkan dari Cap Indra, saya sendiri juga Iya. udah dikirim ya, udah dari 5 pulau itu masing-masing saya sudah pernah begitu kan. Iya. Jadi saya mendapatkan sesuatu yang baru gitu, yang di Jakarta itu yang saya tidak temui di Jakarta begitu kan. Ternyata budaya adat istiadat di daerah ini, contoh misalnya di Labuan Bajo. Ya, kita gitu bisa belajar, ya, menyesuaikan. belajar. Oh, mereka ini ternyata begini. Iya. Seperti halnya yang saat ini toh. Iya. Saya pakai baju Nah, asli dari Labuan Bajo, dipakai tenun. Iya. ini pamer nih teman-teman. Ya, kemarin ya. Ini suatu kebanggaan. Datang ke sini tapi tidak memakai suatu keunikan daerah tersebut. Betul. Iya, kita berbicara tentang kebenaran toh. Ya. Cuman kesedihannya itu ya satu, keluarga. Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga ya. Iya, Mungkin itu dirasakan semua tim lah ya. Iya. Nah, masing-masing dari kita. Tapi ngomong-ngomong, ini kemarin memang Cap Indra itu beli baju teman-teman ya, karena dia tahu hari ini mau saya undang podcast gitu. Jadi dia mau pamer nih sebenarnya. Ya, belinya satu gitu. Nggak sekalian dibeliin kita berdua ini. Oh gitu. Bisa nanti. Biar dia tampil beda gitu. Ya, oke. Bukan. Jadi untuk menarik daripada keunikan lokal tersebut, kapan lagi kita majukan UMKM di Betul. sekitar? Iya. Ya, itu maksudnya. Saya juga pun ya tadinya karena banyak menghabiskan waktu berlayar di luar negeri, bahkan negara sendiri pun saya ini Belum semuanya. belum semuanya Iya, terkunjungi. Tapi itu. dengan adanya program DPM ini, saya mendapatkan kesempatan juga itu, ya, mendapatkan kesempatan untuk mengetahui daerah-daerah ternyata di Indonesia itu very nice place ya, so many nice place here. Jadi kita bisa lihat keindahan alamnya juga, kita bisa mengetahui adat istiadat ya, kemudian budaya yang ada di daerah. Jadi banyak pengalaman. Iya. Makanan khasnya. Makanan khasnya, Iya. ya kan. Jadi banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan ya. Selain kita juga memberikan ilmu yang bermanfaat dan sertifikasi agar masyarakat yang tadinya tidak bisa bekerja karena alasan sertifikat, sekarang mereka setelah mengikuti program ini mendapat sertifikat dan bisa bekerja lagi untuk mencari nafkah. Oke, Cap Nail, Cap Indra terakhir, Baik. ya khususnya di Labuan Bajo ini, ya kesannya selama program DPM ini apa yang dirasakan? Iya, kesannya ya kita dari hari Senin kita di sini sampai nanti hari Minggu, besok kita pulang. Jadi banyak sekali memang kesannya, dari mulai bertemu orang baru ya kan, bertemu suku-suku yang baru saya tahu. Ternyata bukan cuma satu suku aja di Labuan Bajo ini, banyak juga, ada yang dari Flores, apa dari suku apa kemarin ada yang bilang itu ternyata Rote, Manggarai, ternyata bahasa mereka pun berbeda-beda. Padahal tinggal di satu tempat ini di Labuan Bajo. Jadi wah, sangat berkesan buat saya pribadi, karena pertama kali juga saya ke Labuan Bajo ini yang punya istilah when sunset never fail katanya. Ketika sunset nggak pernah salah menunjukkan keindahannya gitu. Wah, sangat bermanfaat buat saya. Luar biasa ya. Iya, sangat bersyukur atas bisa sampai ke tempat ini gitu, seperti itu. Ya. Kalau Cap Indra, kesannya apa yang mau disampaikan? Oke, kesannya ketika saya tiba di sini, ternyata surga yang nyata itu ada. Ada. Iya. Selain surga yang nyata ya. di dalam keindahan alam, kultur dan budaya setiap orang yang ada di sini itu yang harus kita pelajarin. Iya. Tidak mudah untuk menempatkan diri ya, karena kebetulan kita walaupun warga Indonesia, kulturnya sampai ribuan. Iya. Ya, ribuan ya. Tidak mudah untuk menempatkan diri
ya, dan mengawasi ratusan orang untuk memberitahukan ilmu yang kita punya dan mereka harus memahaminya. Itu dia, itu saja. Ya, jadi surga yang nyata. Kemudian harapan kedepannya khususnya mengenai DPM atau Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini apa harapan kedepannya? Harapan kedepannya ya, berharap semoga tidak terputus. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan selalu. Terus ya, mudah-mudahan pemerintah terus bisa memberikan anggaran untuk masyarakat ini yang kurang mampu agar disertifikasi sehingga mereka itu bisa bekerja dan mencari nafkah dan otomatis income atau pendapatan masyarakat daerah tersebut pun akan tetap stabil bahkan bertambah ya. Iya, benar sekali. Kalau Kep Nail harapan kedepannya? Harapan saya memang supaya sama kurang lebih dari Kep Indra supaya berkelanjutan karena kita ini kan jemput bola istilahnya. Jadi tidak perlu masyarakat sini datang ke tempat diklat kita yang di Jakarta, tapi ayolah kita datang ke sana, kita berikan materi-materi tentang pembelajaran seperti itu supaya mereka memang pada saat bekerja sudah mengetahui tata cara, teknik-tekniknya tentang cara bekerja di atas kapal. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah menjadi peraturan juga dari pemerintah memang karena orang yang bekerja atas kapal itu harus bersertifikat seperti karena memang suatu pekerjaan yang khusus. Tidak semua orang bisa bekerja atas kapal kalau tidak punya sertifikat seperti itu. Jadi harapan saya memang semoga diperluas lagi daerahnya. Diperluas lagi lagi daerahnya, tidak hanya kalau bisa ini kan kita hanya cakupan daerah Sumatera, kalau bisa kita sampai ke timur, ya kan? Dari barat ke timur. Nah, seperti itu. Jadi kita perluas lagi daerah cakupannya seperti itu. Sehingga banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Khususnya masyarakat yang kurang mampu. Memang. Tapi cantik sekali Kep, lihat ya. Karena bentar lagi mau sunset, ya kan? Wow. Jadi teman-teman ini kalau nanti hasilnya agak gelap, kebetulan ini kita di sini tuh udah jam 6:15. Jadi di sini masuk dalam zona waktu WITA, waktu Indonesia Tengah, sehingga maju 1 jam dari Indonesia bagian barat atau di Jakarta. Nah, sebenarnya di 6:15, tapi matahari belum terbenam sepenuhnya sehingga mungkin nanti agak sedikit gelap. Ya, itu dia seperti yang teman-teman lihat ya. Alright guys, itu tadi obrolan kita dengan perwakilan peserta dan pengajar untuk Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Labuan Bajo ini. Silahkan kalian cek untuk daerah-daerah yang belum pernah dilaksanakan, ya cek di kantor Syah Bandar atau operasional pelabuhan, atau cek juga di Dinas Perhubungan. Mungkin bisa jadi ya daerah kalian itu masuk dalam rencana ataupun target yang telah ditetapkan oleh STIP Jakarta. Semoga obrolan hari ini bermanfaat. Sehat-sehat selalu buat kita semua. See you next video. Captain Rap. Ciao.